Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu perbuatan itu adalah merupakan cermin dari kepribadian diri kita yang sebenarnya. Perbuatan yang mudah itu adalah mencela seseorang, dan perbuatan yang sulit adalah memperbaiki diri sendiri. Sahabatku, saya akan bercerita tentang suatu perbuatan seseorang yang mungkin ini menjadi pelajaran kepada kita semua. Di suatu desa ada satu keluarga, yaitu dengan satu anak paling cantik, dia paling pintar, sehingga banyak orang yang takut untuk melamar dia, takut tidak diterima maksudnya. Dan memang anak itu selalu juara dalam sekolahnya, selalu disegani oleh teman-temannya juga. Dan setelah dia lulus SMA, dia kuliah, dan kuliahnya itu sangat jauh dari desa itu, harus keluarnya nih, harus di kota. Sementara kalau di sana harus pakai sepeda motor. Si anak itu minta kepada bapaknya untuk dibelikan sepeda motor. Dengan mudahnya bapaknya itu membelikan sepeda motornya tanpa dia tahu seperti apa sepeda motornya. Cuma dikasih uang langsung dia beli sama temannya. Anak si perempuan itu, ibu dan anaknya itu sudah tahu apa sebenarnya pekerjaan orang tuanya, pekerjaan bapaknya. Anaknya itu sudah tahu ayahnya itu kerja sebagai perampok, sebagai pencopet dan sebagainya, itu sesuatu yang buruk ya. Karena memang dia perampok besar, bukan perampok kecil. Dia tega ya nih, tega membunuh orang. Salah sedikit orang dia main aja dibunuh. Berapa kali dia masuk penjara tapi keluar terus karena dia nggak tahu bagaimana caranya. Setelah itu suatu hari si anak ini kan kuliah di kota pakai sepeda motornya. Bapaknya kan nggak tahu kayak apa sepeda motornya karena cuma dikasih uang, tapi ibunya yang tahu. Setiap minggu si anak itu pulang ke rumahnya, setiap minggu Sabtu malam itu dia selalu pulang ke rumahnya, kadang bersama dengan temannya, tetangganya. Waktu dulu itu nggak ada handphone ya, nggak ada HP ya. Dulu itu nggak ada HP, waktu nggak ada HP itu zaman dulu ceritanya ya. Terus ibunya tuh nunggu biasanya hari Sabtu dia itu udah pulang, biasanya pulang Sabtu itu si anak itu kok nggak datang, ditunggu sama ibunya sampai jam 9, sampai jam 10 biasanya akhir itu dia itu sampai rumah tuh jam 9 ya. Karena dulu tuh kalau di perjalanan di lorong-lorong itu jarang listrik ya dulu ya. Ibunya itu nanya istrinya itu, loh memangnya anak kita datang, katanya. Mana, itu kan motor aku yang dapat barusan, kata si suaminya itu. Betapa terkejutnya ibunya, itu motornya anak kita. Terus bapaknya terkejut juga, masa itu motornya? Iya, itu motor anak kita, katanya. Tanpa berbasa-basi lagi si bapak itu pergi ke tempat yang dibegalnya itu. Nggak taunya ternyata anaknya yang terjatuh ke jurang, akhirnya meninggal. Udah gitu bapaknya minta tolong, teriak-teriak minta, padahal dia yang bukan. Ditolonglah anak itu, ternyata memang dia itu anaknya. Betapa terkejut si bapak itu pingsan, padahal selama bertahun-tahun katanya nggak pernah lihat orang itu pingsan. Setelah melihat anaknya itu terjatuh ke jurang karena dia yang buang, karena dia yang nyepak, ya ini pelakunya memang dia karena mau sepeda motornya. Sudah gitu nanyalah seorang ibunya itu nanya bapaknya itu, bapak dari mana, katanya. Anak sudah dari rumah sakit, udah nggak bisa ditolong lagi, sudah
Setelah itu cerita bapaknya kalau itu Mas Wedan, dan ternyata besok paginya istrinya langsung tidak mau, langsung minta cerai kepada suaminya. Dia tidak terima kalau anaknya meninggal, tidak terima, tetap saja tidak terima. Mau tidak terima kepada siapa? Ya tidak bisa, orang ayahnya sendiri. Dan setelah diurus ke kepolisian, ayahnya memang mengaku memang dia yang mendorong anaknya ke jurang dan mengambil sepedanya. Begitulah perbuatan, apapun perbuatan pasti akan kembali kepada diri kita akhirnya. Bagaikan melempar bola ke dinding. Melempar bola ke dinding, itu dia akan kembali lagi ke depan bola itu, kembali ke kita. Oleh karena itu, segala perbuatan baik ataupun buruk bagaikan melempar bola ke dinding, dia akan kembali kepada diri kita pelakunya. Saudaraku, ini sebagai contoh atau ini sebagai cermin untuk kita bahwa kita itu harus berbuat baik. Sebagaimana yang dilakukan oleh si bapak itu tadi, dia selalu pekerjaannya tidak baik. Tapi apa akhirnya? Anaknya sendiri yang jadi korban. Mau kemana? Istrinya sudah tidak ada, sudah tidak mau sama sekali. Begitulah saudaraku, apabila kita berbuat baik, insya Allah akan datang kebaikan. Apabila kita berbuat jelek, pasti akan kembali ke kita juga. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang masih ingat kepada Yang Kuasa, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita. Semoga kita tetap masih ingat iman kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Tanpa kepercayaan, kita akan menjadi orang yang tidak baik dan kita akan menjadi sengsara akhirnya. Jadi berhati-hatilah dalam perbuatan, dalam melangkah di kehidupan ini. Sekali kita salah melangkah, kita akan hidup tanpa arah. Dan apabila kita tepat dalam melangkah, insya Allah kehidupan kita akan menjadi tepat, akan menjadi orang yang baik dunia akhirat. Libatkanlah Allah di segala aktivitasmu, di segala permasalahanmu, supaya kita terhindar dari kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.